Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Rizkia Farsha Azahra dengan NIM 2410125220001 dari kelas 2A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samumangkurat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memerlukan berbagai alat bantu untuk memahami dan menggambarkan permukaan bumi. Nah, jadi ada 3 alat bantu yang paling umum digunakan dalam bidang geografi, yaitu peta, atlas, dan juga globe. Ketiga alat bantu tersebut memiliki peran penting untuk membantu manusia memahami lokasi, jarak, maupun juga hubungan antar wilayah di bumi. Pemahaman mengenai peta, atlas, dan juga globe tidak hanya penting dalam pendidikan, tetapi juga dalam kehidupan praktis, seperti dalam perencanaan perjalanan, pengelolaan sumber daya alam, dan mitigasi bencana. Jadi, di sini kita akan membahas 3 alat bantu tersebut. Nah, yang pertama ada peta. Menurut International Cartographic Association, ICA, peta diartikan sebagai suatu representasi atau gambaran unsur-unsur yang dipilih dari permukaan bumi atau yang ada kaitannya dengan permukaan bumi, dan umumnya digambarkan pada suatu bidang datar yang diperkecil ataupun diskalakan. Secara sederhana, peta dapat diartikan sebagai gambar sebagian ataupun seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu dan dilengkapi dengan simbol-simbol. Peta dapat membantu kita memahami lokasi geografis, topografi, dan hidrografi dan karakteristik fisik lainnya dari suatu area. Peta dapat dibuat dalam berbagai skala, mulai dari kecil untuk menggambarkan area yang luas. Jadi seperti peta provinsi ataupun peta negara. Skala kecil memungkinkan untuk menunjukkan hubungan antara objek-objek yang lebih besar. Selain skala kecil, ada juga skala besar, yaitu untuk menggambarkan area yang kecil, seperti peta kota ataupun peta desa. Skala besar memungkinkan untuk menunjukkan detail-detail yang lebih kecil. Ada beberapa tujuan dari peta. Yang pertama, menggambarkan lokasi geografis. Peta dapat digunakan untuk menggambarkan lokasi geografis suatu tempat, seperti negara, provinsi, kota, desa, atau bahkan lokasi yang lebih spesifik, seperti jalan, bangunan. Dengan menggunakan peta, kita dapat mengetahui lokasi suatu tempat dan hubungannya dengan tempat lain. Contohnya, jika kita ingin mengetahui lokasi kota Jakarta, kita dapat menggunakan peta untuk mengetahui bahwa Jakarta itu terletak di Provinsi DKI Jakarta di Pulau Jawa dan berbatasan dengan Provinsi Banten dan Jawa Barat. Selanjutnya yang kedua, menunjukkan hubungan antara lokasi yang berbeda. Peta juga dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan antara lokasi yang berbeda, seperti jarak, arah, dan hubungan geografis lainnya. Dengan menggunakan peta, kita dapat mengetahui bagaimana suatu lokasi berhubungan dengan lokasi lain, sehingga dapat membantu dalam perencanaan perjalanan ataupun aktivitas lainnya. Contohnya, jika kita ingin mengetahui jarak antara kota Jakarta dan juga kota Bandung, kita dapat menggunakan peta untuk mengetahui bahwa jarak antara kedua kota tersebut adalah sekitar 150 km. Yang ketiga adalah menggambarkan karakteristik fisik dari suatu area. Peta dapat digunakan untuk menggambarkan karakteristik fisik dari suatu area, seperti topografi, hidrografi, dan vegetasi. Dengan menggunakan peta, kita dapat mengetahui karakteristik fisik suatu area, sehingga dapat membantu dalam perencanaan aktivitas seperti pertanian, konstruksi, maupun konservasi. Contohnya nih, jika kita ingin mengetahui karakteristik fisik suatu area yang akan digunakan untuk pertanian, kita dapat menggunakan peta untuk mengetahui bahwa apakah area tersebut memiliki tanah yang subur, iklim hangat, maupun curah hujan yang cukup. Selanjutnya yang keempat, ada membantu dalam navigasi dan perencanaan perjalanan. Dengan menggunakan peta, kita dapat mengetahui lokasi suatu tempat, jarak dan arah menuju tempat tersebut, serta karakteristik fisik dari suatu area. Dengan demikian, peta dapat membantu kita dalam perencanaan perjalanan yang lebih efektif dan efisien. Contohnya, jika kita ingin melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bandung, kita dapat menggunakan peta untuk mengetahui rute perjalanan yang paling efektif.
jarak dan waktu tempuh, serta karakteristik fisik dari suatu area yang akan kita lalui. Selanjutnya ada beberapa jenis peta yang berbeda. Yang pertama adalah peta topografi. Jadi peta topografi itu adalah jenis peta yang menggambarkan karakteristik fisik dari suatu area, seperti pegunungan, sungai, dan juga danau. Peta topografi biasanya menggunakan simbol-simbol dan warna-warna untuk menggambarkan berbagai fitur geografis. Yang kedua adalah peta politik. Peta politik itu jenis peta yang menggambarkan batas-batas negara, provinsi, dan kota. Peta politik biasanya menggunakan warna-warna dan simbol-simbol untuk menggambarkan berbagai entitas politik. Ketiga adalah peta ekonomi. Peta ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi dari suatu area seperti pertanian, industri, dan perdagangan. Peta ekonomi juga menggunakan simbol-simbol dan warna-warna untuk menggambarkan berbagai aktivitas ekonomi. Dan yang terakhir ada peta klimatologi. Peta klimatologi ini menggambarkan pola cuaca dan iklim dari suatu area. Peta klimatologi biasanya menggunakan simbol-simbol dan warna-warna untuk menggambarkan berbagai pola cuaca dan juga iklim. Nah, materi yang kedua adalah atlas. Atlas itu adalah kumpulan peta yang disusun secara sistematis dan dilengkapi dengan informasi-informasi tambahan seperti indeks, legenda, dan catatan. Atlas dapat berupa buku, aplikasi digital, dan juga situs web yang menyajikan informasi geografis dan spasial tentang suatu area ataupun tema tertentu. Atlas memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah atlas referensi. Atlas referensi itu untuk kepentingan lokasi dan referensi, desain untuk membantu pengguna dalam menentukan kenampakan geografi ataupun politik batas negara untuk membantu perjalanan dan perencanaan wilayah. Yang kedua, atlas nasional, yaitu menampilkan keterpaduan elemen-elemen geografi fisik dan hasil yang mencirikan suatu negara. Yang ketiga ada atlas regional atau atlas provinsi yang menggambarkan aspek spesifik bagian dari suatu negara ataupun provinsi dan pembagian wilayah administrasi lebih lanjut. Yang selanjutnya ada atlas pendidikan atau sekolah, memiliki fungsi tertentu, seperti memberikan gambaran secara jelas informasi spasial tentang aspek fisik wilayah, morfologi, iklim, tumbuhan, hewan, dan aspek perihal manusia. Yang kedua, merangsang keingintahuan partan spasial aspek fisik wilayah dengan perilaku ataupun aktivitas penduduk pada suatu daerah. Selanjutnya adalah atlas tematik. Jadi atlas tematik saat ini banyak sekali dibuat sebagai alat komunikasi dan pedoman suatu perjalanan. Atlas tematik ini ada yang memuat informasi spasial secara garis besar terhadap suatu daerah, dan ada juga yang hanya memuat informasi spasial secara spesifik. Atlas tematik khusus tunggal. Misalnya atlas tematik berisi perjalanan wisata, nama jalan, dan sebagainya. Atlas pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu atlas umum dan atlas khusus. Atlas umum contohnya seperti Atlas Indonesia yang berisi peta-peta provinsi di Indonesia. Sedangkan atlas khusus itu seperti Atlas Sejarah Indonesia, yang khususnya menggambarkan peta-peta yang berkaitan dengan sejarah Indonesia. Ada 3 jenis atlas. Yang pertama, atlas dunia. Atlas dunia adalah atlas yang memuat keadaan geografi permukaan bumi yang meliputi benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Australia, Antartika, serta batas-batas negaranya. Yang kedua ada atlas regional. Jadi atlas regional ini atlas yang memuat sebagian permukaan bumi baik berupa kesatuan negara maupun benua. Yang ketiga adalah atlas nasional. Jadi atlas nasional adalah atlas yang dibuat secara nasional mengenai suatu negara tertentu, yang isinya berorientasi pada data, gambar, pulau, dan wilayah negara pembuatnya. Nah, materi yang ketiga adalah globe. Globe adalah model 3 dimensi dari bumi yang menggambarkan lokasi geografis dan karakteristik fisik dari permukaan bumi. Globe ini adalah alat yang sangat berguna untuk mempelajari geografi dan memahami hubungan antara berbagai lokasi di permukaan bumi. Globe ialah tiruan bola bumi dalam bentuk yang kecil, berbentuk bola yang menggambarkan bola bumi dengan meletakkan peta bumi di atas permukaannya. Globe itu merupakan bentuk bumi dengan skala yang sangat kecil. Ada 3 jenis globe. Yang pertama, globe fisik.
Glob fisik adalah model 3 dimensi yang menggambarkan karakteristik fisik dari permukaan bumi. Yang kedua adalah glob politik. Glob politik adalah model 3 dimensi yang menggambarkan lokasi geografis dan batas-batas negara. Yang ketiga adalah glob digital. Glob digital adalah model 3 dimensi yang menggambarkan lokasi geografis dan karakteristik fisik dari permukaan bumi dalam bentuk digital. Ada kelebihan dan kekurangan dari peta, atlas, maupun glob. Yang pertama, peta. Kelebihannya dapat digunakan untuk menggambarkan lokasi geografis dan karakteristik fisik dari suatu area secara detail. Kekurangan peta sulit untuk memahami hubungan antara lokasi yang berbeda. Yang kedua, ada atlas. Kelebihan atlas itu dapat digunakan untuk menggambarkan lokasi geografis dan karakteristik fisik dari suatu area dalam bentuk yang lebih luas. Tapi atlas itu berat dan sulit untuk dibawa. Yang ketiga adalah glob. Glob itu dapat digunakan untuk menggambarkan lokasi geografis dan karakteristik fisik dari permukaan bumi dalam bentuk 3 dimensi, tetapi sulit untuk memahami detail dari suatu area. Dengan demikian, peta, atlas, dan juga glob memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Peta dapat digunakan untuk menggambarkan lokasi geografis dan karakteristik fisik dari suatu area dengan detail. Atlas dapat digunakan untuk menggambarkan lokasi geografis dan karakteristik fisik dari suatu area dalam bentuk yang lebih luas. Sedangkan glob dapat digunakan untuk menggambarkan lokasi geografis dan karakteristik fisik dari permukaan bumi dalam bentuk 3 dimensi. Nah, jadi kesimpulan dari materi tersebut adalah atlas, peta, maupun glob adalah 3 alat utama dalam geografi yang membantu memahami dan menggambarkan permukaan bumi. Peta adalah representasi 2 dimensi dari permukaan bumi yang menampilkan berbagai informasi geografis dengan menggunakan simbol dan skala tertentu. Atlas adalah kumpulan peta yang disusun dalam bentuk buku dan sering dilengkapi dengan informasi tambahan seperti data sosial, ekonomi, dan budaya. Sementara itu, glob adalah representasi 3 dimensi bumi dalam bentuk bola yang memberikan gambaran paling akurat mengenai bentuk dan posisi wilayah tanpa distorsi. Topografi, jadi peta topografi glob. Dan yang terakhir ada peta klimatologi. Selanjutnya ada atlas pendidikan atau sekolah, berfungsi untuk hanya membuat